siswa-siswi kelas 9 beserta calon peserta ujian madrasah yang saya banggakan. Di pagi hari ini ada beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan suksesnya penyelenggaraan ujian madrasah. Jadi saya harap dengan sangat anak-anak nanti bisa menonton video ini sampai tuntas, karena di video ini insya Allah akan saya tuntaskan, saya jelaskan secara teknis mengenai pelaksanaan ujian tersebut berikut dengan berbagai macam permasalahan dan juga cara pemecahannya. Oke ya, informasi yang pertama, berdasarkan dari POS atau pedoman operasi standar dari ujian madrasah, ini yang diujikan dalam pelaksanaan ujian madrasah adalah semua mapel di kelas akhir, artinya di kelas 9. Jadi semua mapel yang ada di kelas 9 itu semua di ujian madrasahkan. Cuman di pos tersebut juga menjelaskan bahwa untuk pelaksanaan ujian madrasah di madrasah kita, dari 15 mapel itu, jadi ada 12 yang diujikan secara tertulis, sementara 3 yang lainnya diujikan secara praktik ataupun penugasan. Kemudian untuk rentang jadwalnya, ujian ini akan kita laksanakan mulai tanggal 29 Maret sampai tanggal 7 April. Jadi dimulai dari hari Senin depan sampai di hari Rabu yang akan datang, minggu yang akan datang. Kemudian untuk ujian yang tulis, ini nanti akan kita ujikan dengan menggunakan model yang sudah kalian ketahui, yaitu daring melalui Google Form. Sementara 3 mapel yang diujikan secara praktik, yaitu mapel seni budaya, mapel prakarya, dan mapel penjas, ini diujikan secara praktik. Nah, untuk yang diujikan secara praktik ini nanti akan ada pedoman khususnya juga, yang mana nanti silahkan bisa disimak terus. Kemudian yang kedua, untuk ujian yang berbasis tertulis, yakni yang terdiri dari 12 mapel tadi. Jadi untuk mempersiapkan hal tersebut, yang harus kalian persiapkan yang pertama adalah HP Android, yang kedua adalah paket data. Kemarin sudah dibagikan paket data dari madrasah, dan juga sinyal yang bagus ya, sinyal yang bagus dan juga akun yang valid. Bagi kalian yang tidak siap mengikuti ujian dengan berbasis Google Form, nanti kalian bisa laporan pada wali kelasnya masing-masing. Nanti kami akan memfasilitasi bagi kalian yang menginginkan untuk ujian berbasis kertas, yang kalian tidak punya HP, tidak punya sinyal yang bagus misalnya, kalian bisa datang ke madrasah, tapi dengan cara melalui wali kelas dulu, biar nanti wali kelas yang melaporkan kepada kami. Kemudian rentang waktu yang dipakai untuk pelaksanaan ujian ini adalah dimulai dari pukul 7.30 hingga pukul 11.30. Karena ini adalah berbasis Google Form, maka waktu ini betul-betul sangat penting. Karena ujian ini kan berbatas waktu ya. Misalnya di jam pertama adalah jam 7.30 sampai 9.30, maka kerjakanlah hanya di waktu itu. Sementara di jam yang kedua, misalnya jam 10 sampai jam setengah 12, kerjakanlah di waktu itu. Jangan sampai molor. Karena ketika kalian sampai molor, nanti risiko akan kalian tanggung sendiri. Kemudian yang ketiga, dari 12 mapel tertulis tersebut yang menggunakan Google Form terdiri dari mata pelajaran akidah, fikih, SKI, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPS. Ada 7 yang nantinya berbeda penanganannya dengan 5 mapel yang lain. Jadi dari 12 mata pelajaran yang dikerjakan secara tertulis dengan menggunakan Google Form, ada 7 pelajaran yang saya sebutkan tadi yang kalian mengerjakan pilihan ganda dan juga mengerjakan IC-nya atau ureannya, semuanya lewat HP, semuanya lewat Google Form kalian. Jadi kalau misalnya pilihan ganda ya nomor 1 sampai 40 misalnya, kalian klik-klik sudah selesai, kemudian dilanjutkan ROM 2. ROM 2 itu urean. Jadi kalian jawab urean itu juga di Google Form yang ada di situ. Ditulis, diklik itu, terus jawabannya pun juga di situ. Sementara 5 mata pelajaran yang lain, yakni Quran Hadis, Matematika, IPA, Bahasa Jawa, dan Bahasa Arab, ini penekanannya agak lain. Jadi semua soal pilihan ganda kalian kerjakan lewat Google Form. Jadi nomor 1 sampai nomor 40 misalnya, atau Matematika dan IPA 1 sampai 30, semuanya kalian klik dengan menggunakan Google Form. Nah,
Kemudian 5 soal isinya kalian tulis ya, kalian tulis di kertas. Jadi kalian tulis di kertas nomor 31 sampai 35 atau 41 sampai 40 ditulis di kertas. Kemudian kalian foto. Kemudian kalian kirimkan pada admin yang kami tunjuk. Ya. 5 mata pelajaran ini, Quran hadis, matematika, IPA, bahasa Jawa dan bahasa Arab, karena tidak memungkinkan untuk ditulis di jawaban isinya. Kalian kan nggak mungkin ya menuliskan, menggambar segitiga atau menulis equation atau nulis aksara Jawa atau nulis bahasa Arab misalnya. Di HP kan ada yang tidak kompatibel. Maka kami putuskan untuk 5 mapel ini cara mengerjakan soal isi adalah kalian kerjakan di sebuah kertas, kemudian kertas itu kalian foto, kemudian hasilnya silahkan kalian kirimkan pada admin yang kami tunjuk. Kemudian berikutnya anak-anak, 3 mapel ujian praktik yang jadwalnya sudah, yang tugasnya ataupun yang soalnya sudah saya kirimkan melalui wali kelas kalian, itu silahkan kalian kerjakan dulu. Kalau misalnya saat ini kalian sudah mengerjakan itu semua dengan baik, ya malah lebih bagus. Nanti pengumpulannya adalah setelah rangkaian semua ujian ini selesai, yakni pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Nanti kalian kembalikan atau kalian kumpulkan, kalian kirimkan ke madrasah melalui sistem terjadwal atau shiftnya nanti akan kami jadwalkan melalui wali kelas kalian. Kemudian yang berikutnya adalah bagi kalian yang tidak mengikuti ujian madrasah ini secara Google Form ini di hari ataupun di jam yang sudah kami tentukan, maka mohon maaf dengan terpaksa kalian saya ikutkan untuk mengikuti ujian madrasah susulan. Ujian madrasah susulan insya Allah kami jadwalkan pada hari Kamis dan juga hari Jumat, tepat setelah ujian madrasah selesai. Jadi bersamaan dengan teman-teman kalian yang mengumpulkan jawaban ujian praktik ataupun ujian penugasan, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pelaksanaan ujian madrasah ini. Yang pertama adalah tolong ikuti ujian ini dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dengan cara belajar betul-betul, dengan cara menjaga kesehatan kalian. Ikuti betul-betul karena memang ujian madrasah ini satu-satunya yang menentukan kelulusan kalian lewat nilai. Kemudian yang kedua, ini teknis. Tulislah nomor kalian ya, nomor peserta kalian sesuai dengan yang ada dalam SK penetapan peserta ujian. Saya lihat di terkait ini masih banyak sekali yang salah. Kemudian berikutnya, tulislah nama peserta kalian atau tulislah nama kalian sesuai dengan yang tertera dalam SK. Jangan disingkat-singkat kalau memang namanya tidak singkatan. Jangan hanya menuliskan nama panggilan, jangan hanya menuliskan nama depan, tapi nama lengkap persis sama seperti yang ada dalam SK penetapan peserta ujian. Kemudian berikutnya, walaupun memilih kelas ini kelihatan sepele, cuma di tryout kemarin banyak yang salah. Ingat ya, kalian kelas 9 apa? 9A, klik 9A, 9B, 9B dan seterusnya. Jangan sampai kalian 9A yang kalian klik adalah 9B. Ini nanti menyusahkan admin dan juga menyusahkan wali kelas kalian. Dikira kalian belum mengumpulkan jawabannya. Ini memang walaupun hanya sekedar memilih kelas, tolong betul-betul dicermati. Kemudian kerjakan dengan hati-hati ya, dengan hati-hati, betul-betul dengan serius. Kalian persiapkan segala sesuatunya sehingga kalian ketika mengerjakan betul-betul bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan tergesa-gesa dan pastikan sinyal kalian adalah sinyalnya bagus. Dan ingat, jangan kalian jadikan HP kalian itu sebagai mobile wifi. Jangan kalian tetheringkan pada teman-teman kalian. Jangan kalian tetheringkan pada keluarga kalian di saat kalian mengerjakan ujian. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Walaupun kelihatannya sinyal bagus, tapi teman-teman kalian bisa mengirimkan dengan baik, sementara kalian malah tidak, merugikan kalian. Dan ini tidak kami rekomendasikan. Mengerjakan ujian itu harus jujur, tidak secara berkelompok, tapi secara individual, biar kami mengetahui seberapa kemampuan kalian. Kami ingin saya tahu kalian anak-anak yang jujur, anak-anak yang bertanggung jawab. Jadi kerjakan secara mandiri, belajar yang sungguh-sungguh, mumpung masih ada kesempatan. Kumpulkan banyak bahan sehingga memang kalian memang betul-betul siap untuk mengikuti ujian.
Terus yang terakhir anak-anak, ini ada beberapa masalah yang teman-teman kalian temui ya kemarin ketika di saat breakout. Yang pertama permasalahannya adalah jika link yang kami bagikan lewat wali kelas kalian itu kok kalian klik tidak bisa masuk. Diklik munculnya apa, atau error, atau malah kemudian nggak bisa masuk gitu ya. Kalau kembali ke WA tadi, itu berarti yang pertama bisa jadi akun kalian tidak valid. Yang kedua adalah Google Chrome kalian. Maka dengan segera langsung hubungi admin, hubungi wali kelas, dan atau segera langsung datang ke madrasah. Dan ingat ya, jangan main-main akun, jangan utak-utik, jangan seperti itu. Nanti kalian yang sendiri yang rugi, teman-teman bisa jalan, teman-teman bisa mengerjakan, sementara kalian malah tidak bisa. Terus kemudian yang kedua, jika ketika kalian sudah bisa membuka link kok nama ataupun nomor nggak bisa diisi, diklik-klikin nggak bisa, itu masalahnya sinyal. Ya, itu masalahnya sinyal. Jangan beralih, Pak, di sini sinyal bagus, enggak, itu masalahnya sinyal. Jadi ketika sinyal bagus pasti bisa. Linknya bisa dibuka otomatis, apalagi hanya sekedar nulis nama. Jadi pastikan sinyal kalian dalam kondisi yang paling bagus, atau cari tempat yang memang betul-betul sinyalnya paling bagus. Itu adalah kendalanya sinyal. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling penting dan paling berbahaya. Ketika kalian sudah bisa buka link, sudah bisa mengisi nama, sudah bisa mengerjakan, kelihatan sudah klik, sudah sekitar 1,5 jam, kalian sudah selesai mau mengumpulkan, terus diklik kirim gitu ya. Kok tombol kirimnya misalnya nggak ada, itu pun juga masalah sinyal. Ketika tombol kirimnya ada, diklik gitu, terus kemudian biasakan untuk screenshot ya, Ketika setelah itu kan harusnya ada respons dari kami. Terima kasih telah mengerjakan ujian madrasah mampu bahasa Inggris, entah apapun itu, biasakan untuk screenshot. Dan setelah screenshot itu, tolong dilihat akurasi jawaban kalian. Nah, pengalaman kemarin ada dua teman kalian yang ketika lihat akurasi ternyata di awal tadi dia sudah mengeklik jawabannya, sudah mengisi, tapi ketika dilihat akurasinya ternyata semua jawabannya mendadak hilang atau kosong. Ya, atau kosong. Nah, ini otomatis nilai kalian pun juga akan kosong. Makanya ketika kalian menjumpai seperti itu, langsung atau segera hubungi admin, ya, hubungi admin atau hubungi saya. Saya pikir kalian semua sudah tahu nomor WA saya. Nah, di situ laporan, Pak atau Bu, kok setelah saya lihat melihat akurasi kok ternyata jawaban saya nggak ada isinya sama sekali. Nah, setelah itu nanti kami akan memberikan kesempatan bagi anak yang mengalami kasus seperti ini saja untuk bisa mengerjakan lagi dengan menggunakan HP orang lain, atau HP dengan akun yang lain. Saya kasih kesempatan sekali lagi, kerjakan dengan HP yang lain dan pastikan sinyalnya pun juga bagus. Kalau tidak kalian lakukan, maka terpaksa nilai kalian yang ada di server kami itu ya tetap 0 karena memang semuanya kosong. Nah, ini hati-hati. Segala bentuk permasalahan ini silakan bisa kalian pecahkan dengan secepat mungkin ya, karena waktu mengerjakan ini sangat berbatas waktu. Bagi anak-anak yang mengalami masalah-masalah ini, insya Allah akan kami berikan tambahan waktu, insya Allah akan kami berikan pemberian waktu yang humanis sehingga memang kita sama-sama enak asal kalian jujur, ya, asal kalian jujur. Nah, terus yang terakhir, anak-anak, bahwa admin untuk setiap mapel dalam pelaksanaan ujian madrasah ini itu setiap harinya beda. Ya, setiap harinya beda. Itu ya anak-anak. Insya Allah kami doakan kalian semua sukses dalam mengikuti ujian madrasah ini. Tetap jaga kesehatan kalian, belajar yang rajin. Insya Allah kalian akan sukses di ujian madrasah, bisa lulus dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Jepara dengan gemilang. Kita nanti sudah bersama-sama di sini. Kemudian nanti insya Allah kami doakan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bermanfaat bagi umat, bangsa, negara, dan membanggakan.